Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Stefania Lucia Wetiwolo. Nomor induk mahasiswa 18011800025, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis kegiatan wawancara dan observasi terhadap orang tua dan anak tentang pengasuhan. Selain itu, saya juga akan memaparkan sedikit gambaran tentang program pengasuhan yang akan saya berikan kepada orang tua untuk mengatasi masalah yang saya temukan terhadap anak pada kegiatan wawancara dan observasi. Anak yang saya gunakan pada kegiatan wawancara dan observasi ini berusia 5 tahun atas nama Hilary Extrenalda Beatrix Putri Taimenas atau sering dipanggil Putri. Hasil analisis yang saya buat ini saya bagi menjadi dua, yakni terhadap orang tua dan yang kedua terhadap anak. Yang pertama adalah terhadap orang tua. Hasil analisis kegiatan wawancara dan observasi yang saya lakukan, saya menemukan bahwa pola asuh atau pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap anak adalah pola asuh demokratis. Keterangan di sini yang pertama, orang tua Putri memberikan pilihan-pilihan kepada Putri. Deskripsi yang mendukung, yakni ketika saya melakukan wawancara, salah satu pertanyaan, ibu dari si Putri menjawab bahwa komunikasinya dengan Putri biasa dengan memberi pilihan. Misalnya pagi saat bangun tidur ditanya, Nona sudah mau bangun atau mau tidur? Nona mau minum susu atau mau minum teh? Seperti itu. Keterangan yang kedua, mau mendengarkan pendapat Putri tentang hal-hal mengenai dirinya dan sebagai orang tua memberikan nasihat dan arahan. Deskripsi yang mendukung, pada kegiatan wawancara, Ibu Putri berkata bahwa mereka itu saling mendengarkan dan memberi perhatian. Mereka selalu memberi pilihan tapi dengan arahan. Keterangan yang ketiga adalah memberikan perhatian kepada Putri. Deskripsi yang mendukung, Ibu si Putri berkata bahwa biasanya saya dan bapaknya suka elus kepalanya. Dengar dia bicara, setelah itu baru beri tanggapan. Karena itu akan buat dia nyaman untuk kasih tahu apa yang dia rasa dan alami. Yang keempat, orang tua Putri selalu berkompromi dengan Putri dalam menangani si Putri. Deskripsi yang mendukung, saya bertanya pada kegiatan wawancara, bagaimana cara ibu atau bapak menangani kebiasaan atau sikap buruk si Putri, yakni Putri itu sering keras kepala. Ibu si Putri menjawab bahwa biasanya kalau dia seperti itu berarti yang pertama dia bujuk dengan memberi pengertian. Tapi kalau dia menangis maka biarkan saja dulu. Setelah itu baru ibu si Putri gendong dan beri pengertian. Kadang ibu si Putri seperti berikan tawaran, misalnya dia minta beli sepatu, maka ibunya bilang, Mama sekarang cuma punya uang untuk beli susu dan biskuit. Kalau Nona mau, Mama beli sekarang untuk Nona. Sepatunya nanti kalau Mama sudah punya uang untuk beli sepatu, baru Mama belikan. Seperti itu. Keterangan berikutnya adalah orang tua Putri selalu memberikan penjelasan-penjelasan atas tindakan yang dilakukan. Deskripsi yang mendukung, mamanya selalu memberikan penjelasan dan memberikannya perhatian atau sesuatu sebagai gantinya. Seperti pada hari ini ketika Putri sedang menonton kartun di YouTube dan adiknya meminta untuk mengambil handphone tersebut, si Putri menangis dan memberikannya. Saat itu juga mamanya menggendongnya dan menghiburnya dengan cara bermain bersama dengan si Putri. Selanjutnya adalah orang tua Putri selalu berbagi cerita dengan si Putri. Deskripsi yang mendukung, di sini saya bertanya hal-hal seperti apa yang paling sering dibicarakan bersama si Putri. Ibu Putri menjawab bahwa biasanya mereka sering berbicara saat mau tidur. Mereka paling sering berbicara tentang keseharian sebelum tidur, seperti tadi pagi buat apa saja dengan opa-oma, makan apa, tidur siang atau tidak, pokoknya hal-hal tentang kesehariannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis saya terhadap si anak Putri.
Dari hasil analisis hasil wawancara dan observasi, saya menyimpulkan beberapa hal, yakni jenis komunikasi si putri dengan kedua orang tuanya adalah komunikasi aktif. Keterangan yang pertama, putri sangat dekat dengan kedua orang tuanya. Deskripsi yang mendukung keterangan. Ketika saya melakukan wawancara kepada putri, saya bertanya, "Putri, jika diminta bantuan oleh bapak dan mama, putri mau tolong atau tidak?" Putri menjawab, dia akan menolongnya karena putri biasa bantu bapak dan mamanya di rumah, seperti suka suap adik, cuci piring sendiri. Terus kalau misalnya dibilangin oleh bapak dan mamanya, putri akan selalu nurut. Selanjutnya saya bertanya, kenapa putri seperti itu? Lalu putri menjawab bahwa dia melakukan itu karena dia sayang kepada bapak dan mamanya. Keterangan yang kedua adalah putri selalu aktif bertanya. Deskripsi yang mendukung keterangan itu adalah dari hasil observasi hari pertama, saya melihat bahwa orang tua putri sangat memberikan kesempatan kepada putri untuk bermain. Saat bermain, putri sangat suka bertanya tentang hal-hal yang baru atau belum ia ketahui. Seperti saat dia bermain menggunakan alat masak, dia bertanya nama bendanya, warnanya, serta kegunaannya. Dia juga membandingkan alat masak mainan yang dia punya dengan alat masak yang dimiliki oleh mamanya di rumah. Dari hasil analisis, wawancara, dan observasi itu, saya menemukan satu masalah, yaitu putri sangat susah diajak untuk belajar bersama di rumah. Hal ini saya temukan saat melakukan kegiatan observasi pada hari kedua, yakni hari Kamis 15 April 2021. Saat melakukan observasi hari kedua itu, saya juga menyelinginya dengan kegiatan tanya jawab bersama dengan ibunya si putri. Pada hari ini, kegiatan observasi berlangsung kurang lebih 30 menit menggunakan video call. Observasi hari kedua ini saya selingi dengan tanya jawab tentang keseharian putri bersama dengan kedua orang tuanya. Dari hasil tanya jawab, ibu si putri menjelaskan bahwa putri sangat sulit untuk diajak belajar bersama. Dari permasalahan yang saya temukan itu, saya ingin membuat suatu program pengasuhan yang akan saya berikan kepada orang tua untuk membantu permasalahan yang dihadapi, yaitu anak yang sulit untuk diajak belajar bersama di rumah. Program parenting ini yang saya pilih adalah kelas pertemuan orang tua atau KPO. KPO adalah wadah komunikasi bagi orang tua untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan tentang pelaksanaan pendidikan bagi anak usia 0 sampai dengan 6 tahun di rumah, termasuk anggota keluarga yaitu kakek dan nenek serta orang-orang lainnya yang tinggal bersama di rumah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan anggota keluarga melaksanakan PAUD dalam keluarga. Kegiatan yang dilaksanakan bisa meliputi curah pendapat, sarah sehan, simulasi, belajar keterampilan, temu wicara, serta belajar keterampilan lainnya. Program ini akan saya sampaikan kepada orang tua putri agar mereka mampu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Hal-hal yang akan dibahas di dalam program ini adalah yang pertama, bagaimana cara kita orang tua mengajak anak untuk belajar di rumah bersama. Yang kedua adalah mengapa penting kita orang tua belajar bersama dengan anak di rumah. Baik, demikian hasil pemaparan, analisis, kegiatan wawancara dan observasi terhadap orang tua dan anak tentang pengasuhan, serta gambaran tentang program yang akan saya berikan kepada orang tua mengenai pengasuhan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak. Demikian video saya pada kali ini. Selamat sore dan terima kasih.